Hari ini saya mau bicara satu tema yang klasik sebenarnya, namun saya ingin memberikan dalam sebuah perspektif yang mungkin belum pernah kita dengar ya. Keinginan dan selera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara melihat gambar ini? Indomie seleraku. Saya nggak di-endorse oleh Indomie saudara ya. Tapi ya kebetulan aja saya kepikiran kasih contoh ini biar langsung relevan, biar langsung down to earth, biar langsung ngena di hati kita dan di pikiran kita saudara ya. Indomie seleraku ya. Saya ingat waktu kecil tuh ada merek Sarimi, ada merek Indomie. Cuma sepertinya yang nempel banget di pikiran dan di hati kita itu, kalau mie itu apa? Indomie. Karena menurut saya dia berhasil membuat tagline yang bagus sekali. Indomie seleraku gitu ya. Sehingga kita mau beli mie apapun Indomie gitu ya ngomongnya. Padahal mereknya mie sedap, Sarimi. Semuanya dibilang Indomie saudara ya. Nah, jadi semua yang mimi itu metonimnya jadi Indomie. Metoniminya Indomie, sama kayak mobil zaman dulu metoniminya Kijang gitu kan. Dan itu membuat sebuah merek itu berhasil gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa bedanya keinginan dengan selera? Keinginan itu bisa melibatkan tujuan atau keinginan atau hasrat yang lebih besar. Itu keinginan. Dia melibatkan tujuan dan hasrat yang lebih besar. Misalnya memiliki sesuatu atau mencapai suatu pencapaian. Saya ingin kaya, saya ingin punya mobil baru, saya ingin punya baju baru, saya ingin punya motor baru. Itu keinginan saudara. Nah, kalau selera itu lebih kepada preferensi atau pilihan pribadi. Preferensi itu sebenarnya lebih kepada rujukan atau apa ya, preferensi bahasa lainnya. Ya, rujukannya atau selera ya. Jadi lebih kepada preferensi atau pilihan pribadi dalam hal rasa, gaya dan karakteristik tertentu, saudara. Itu bedanya keinginan dan selera. Keinginan itu lebih fokus pada apa yang diinginkan atau diharapkan secara umum. Itu keinginan. Dia lebih umum saudara ya. Tapi selera itu lebih berkaitan dengan preferensi personal atau cita rasa individu dalam hal-hal tertentu. Jadi selera seringkali menjadi penentu atau panduan dalam memilih atau mengejar keinginan kita. Selera menjadi panduan dalam memilih atau mengejar keinginan kita. Jadi selera itu sebenarnya signature style atau ciri khas personal yang mempengaruhi keputusan kita dalam memuaskan keinginan tertentu. Jadi itu seperti yang paling kita ingini itu menjadi selera kita. Dia signature style. Dia menjadi ciri khas dari personal kita waktu kita mengingini sesuatu, saudara. Nah, selera itu mempengaruhi bagaimana seseorang memilih untuk memenuhi keinginannya. Ini sebenarnya sama intinya, teman saya paraphrase kembali untuk saudara memperoleh perspektif yang lebih luas. Memang kita lebih cenderung memilih sesuatu yang sesuai dengan selera kita, benar nggak? Kita pasti memilih sesuatu yang sesuai dengan selera kita, saudara. Jadi selera bisa dilihat sebagai bagian dari preferensi atau keinginan yang lebih spesifik dan personal. Nah, sekarang kita kasih contoh yang lebih sederhana. Ini, saya mau makan yang asin pedas atau yang asin-asin gitu kan, atau yang pedas-pedas. Maka saya mau makannya itu adalah keinginan. Tetapi yang asin, yang pedas atau yang manis, asam itu menjadi selera. Jadi keinginan itu sesuatu yang lebih besar, tapi selera itu sesuatu yang spesifik dan
personal. Saya misalnya kurang suka yang manis-manis. Jadi selera saya itu lebih ke tawar asin gitu. Tak ada konteks tertentu tentu ya. Cuma secara umum default saya itu nggak suka yang manis gitu. Itu defaultnya. Cuma pada konteks tertentu, makanan tertentu misalnya suka yang manis. Untuk berpakaian misalnya default saya itu suka yang kasual sebenarnya. Gitu. Suka yang kasual, nggak suka yang begitu resmi-resmi banget. Tapi ada orang yang pengen banget resmi gitu ya. Di setiap event dia resmi gitu. Default kita masing-masing beda gitu, seleranya itu. Nah, misalnya lagi saya mau beli baju yang warna dan gayanya kasual gitu. Ada orang yang pengen beli baju yang rapi bener gitu ya. Karena seleranya kebentuk dari momen-momen kehidupannya. Nah, apalagi misalnya istri saya sering ngomong, saya lagi pengen makan yang pedes-pedes, hangat. Saya sudah tahu pasti bakso maunya. Cuma dia nggak mau langsung ngomong bakso gitu. Jadi kita langsung menafsirkan sendiri, pedes, hangat, kuah-kuah, bakso. Jadi seperti itu saudara ya. Dan itu kadang-kadang dia ngomong tiba-tiba mau cemilan yang asin-asin gitu kan. Tapi kadang juga cemilan yang manis-manis gitu. Tapi defaultnya dia asin gitu. Cuma pada konteks tertentu kadang suka yang manis. Jadi mirip-mirip kayak saya saudara ya. Jadi kalau di rumah makan atau mau makan di warung itu agak mirip gitu ya gitu. Seleranya rata-rata mirip. Nah, tapi kadang lidah Jawa saya itu nagih, suka yang asam manis gitu. Suka yang manis-manis, tapi default sebenarnya itu adalah saya nggak suka yang manis secara umum. Makanya jarang ngopi yang manis gitu saudara, jarang ngeteh yang manis, jarang. Jadi kalau ada teh kopi biasanya di sini di pastori ini itu lama habisnya saudara. Lama habisnya. Kadang itu habis karena untuk tamu aja. Karena kami nggak biasa ngopi, nggak biasa ngeteh gitu. Paling nanti kalau sudah mulai kurang sehat, rasanya butuh yang hangat, sedikit gula, baru mulai ngeteh, baru mulai minum yang agak manis-manis saudara. Untuk membantu gulanya aja gitu. Karena kalau lagi lemas banget. Nah itu maksud saya saudara. Jadi ada keinginan, ada selera. Nah menarik sekali Tuhan Yesus pernah kasih satu contoh. Seharusnya kamu punya default keinginan dan selera itu seperti ini. Kata Yesus kepada mereka di Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makananku melakukan kehendak, itu keinginan. Kehendak Dia itu sudah selera, dianya. Karena di dalam dunia ini kita tahu ada keinginan roh, ada keinginan daging. Jadi kita ini hidup di dalam dua tawaran keinginan. Keinginan melakukan kehendak Bapa atau keinginan melakukan kehendak diri kita sendiri, keinginan daging kita yang dipengaruhi oleh iblis dan dunia ini, saudara. Jadi kita harus punya keinginan, itu sudah pasti. Ya, tapi masalahnya keinginan apa? Keinginan melakukan sesuatu. Nah, itu keinginan. Tapi menjadi selera adalah melakukan kehendaknya siapa? Melakukan sesuatu yang menyenangkan hati siapa? Itu lagi bicara soal selera. Ini bicara keinginan rohani, saudara ya. Maka Tuhan Yesus kasih contoh, seharusnya kamu mempunyai default, mempunyai template, mempunyai keinginan yang seharusnya seperti saya, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saya mau explore Roma pasal 8. Hari ini saya banyak baca ayat saudara ya. Kemudian saya akan terangkan. Mari kita lihat Roma 8 ayat 6. Kalau pikiranmu dikuasai oleh tabiat manusia, maka akibatnya, ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya lupa taruh saudara ya. Jadi kalau saudara baca di Alkitab saudara TB itu beda, karena ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Roma 8 ayat 6 saya ulang. Kalau pikiranmu dikuasai oleh tabiat manusia, maka akibatnya kematian. Tuh, akibatnya kematian.
Tetapi kalau pikiranmu dikuasai oleh Roh Allah, maka akibatnya ialah hidup dan kedamaian dengan Allah. Ayat 7, orang yang pikirannya dikuasai oleh tabiat manusia, kalau dalam bahasa yang lain keinginan daging di situ, orang itu bermusuhan dengan Allah. Karena orang itu tidak tunduk kepada hukum Allah. Dan memang ia tidak dapat tunduk kepada hukum Allah. Lalu ayat 8, orang-orang yang hidup menurut tabiat manusia, keinginan dagingnya, tidak dapat menyenangkan Allah. Jadi Tuhan Yesus kasih contoh tadi, makananku melakukan kehendak Bapa, bukan keinginanku sendiri, bukan egoku sendiri, tetapi keinginannya Bapa. Dan pasti keinginan Bapa karena Dia creator kita, maka itu menjadi keinginan yang the best sebenarnya untuk diri kita. But kita seringkali nggak aware, nggak sadar, saudara ya. Ayat 9, tetapi kalian tidak hidup menurut tabiat manusia. Nah ini karena kita sudah in Christ, ini ditunjukkan kepada jemaat di Roma saat itu. Jadi asumsinya semua sudah in Christ, di dalam Kristus. Sehingga Rasul Paulus ngomong kalian tidak hidup menurut keinginan daging, nggak hidup menurut tabiat manusia. Kalian hidup menurut Roh Allah. Nah, kalau tentunya, kalau tentunya Roh Allah sungguh-sungguh memegang peranan di dalam dirimu. Ini menarik ya. Jadi kalau Roh Allah pegang peranan di dalam hidup kita, maka kita hidup menurut Roh Allah, bukan hidup menurut tabiat manusia. So the question is, pertanyaannya adalah, apakah kita hidup di dalam peranan Roh Allah? Apakah sungguh-sungguh Roh Allah itu berperan di dalam kehidupan kita? Atau every day, setiap hari, daging kita lah yang lebih berperan daripada Roh Allah? Orang yang tidak mempunyai Roh Kristus, orang itu bukanlah kepunyaan Kristus. Saya percaya kita semua sudah in Christ, di dalam Kristus, amin. Tapi masalahnya adalah, apakah setiap hari, in every day, in our life, di setiap hari kehidupan kita, kita benar-benar mengizinkan Roh Kudus untuk berperan di dalam kehidupan kita? Itu masalahnya. Ayat 10, tetapi kalau Kristus hidup di dalam dirimu, maka meskipun badanmu akan mati karena dosa. Ya, jadi kita jadi Kristen nggak langsung hidup kekal di bumi ini, nggak, saudara ya. Alkitab sudah kasih tahu, kalau Kristus hidup di dalam dirimu, meskipun badanmu akan mati karena dosa, selama Tuhan Yesus belum datang, bisa saja kita semua akan mati nantinya. Namun Roh Allah memberikan hidup kepadamu. Jadi walaupun daging kita ini akan semakin merosot, ya, tetapi Roh Allah itu memberikan hidup kepada kita, sebab hubungan kita dengan Allah itu sudah baik. Because Christ in our life, sebab Kristus di dalam hidup kita. Ayat 11, kalau Roh Allah yang menghidupkan Kristus dari kematian hidup di dalam dirimu, maka Ia yang menghidupkan Kristus dari kematian itu akan menghidupkan juga badanmu yang dapat mati itu. Tuh kan? Ia melakukan itu dengan Roh-Nya yang hidup di dalam dirimu. Nah, ini bukan hanya bicara soal kebangkitan dari antara orang mati nanti, saudara, tapi bicara sebenarnya daging kita ini bisa dihidupkan untuk melakukan kehendak Roh. Karena kita memang tinggal di dalam daging. Kita bukan malaikat, bukan hantu yang nggak punya daging. Kita punya daging. Masalahnya kalau Alkitab bilang keinginan daging, itu yang lebih kepada keinginan yang mengikuti tabiat dosa yang memang sudah ada di dalam diri kita, saudara. Tetapi Roh Allah bisa menghidupkan keinginan kita, keinginan daging itu diubah menjadi keinginan yang melakukan kehendak Allah. Karena kita hidup di dalam daging, kita bukan roh, ya. Maka daging kita itu bisa dihidupkan sehingga kita bisa melalui kehidupan kita yang roh, jiwa, dan daging tubuh ini bisa melakukan kehendak Allah. Dan tentu juga nantinya daging ini akan mati,
kita akan dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Ayat 12. Itulah sebabnya saudara-saudara kita mempunyai tanggung jawab. Nah, we have responsibility, saudara. Kita punya tanggung jawab, tetapi bukan tanggung jawab kepada tabiat manusia. Nah, ini dia. Jadi saya mau kita mengambil perspektif sekarang, saya punya tanggung jawab. Tanggung jawab saya bukan kepada melakukan tabiat manusia, tapi melakukan keinginan roh. Itu maksudnya. Jadi kita nggak punya tanggung jawab kepada tabiat manusia, maka kita tidak perlu hidup menurut keinginannya. Karena saya nggak bertanggung jawab sama dia. Ngapain saya melaporkan sesuatu, saya sudah melakukan ini, keinginan daging, lapor, saya sudah lakukan. Kita nggak bertanggung jawab sama dia. Gitu, itu Rasul Paulus kasih tahu. Maka kita nggak perlu melakukan keinginannya. Karena kita nggak harus lapor, nggak harus bertanggung jawab sama dia. Ngapain kita lakuin? Dibayar juga enggak, ibaratnya gitu kan. Ngapain gue lakukan apa yang lu perintahin gitu kan. Lu yang sodor-sodori kemauan itu ngapain gue lakukan. Gue nggak akan bertanggung jawab dengan lu. Gitu kira-kira bahasa sederhananya. Ayat 13. Karena kalau kalian hidup menurut tabiat manusia, maka kalian akan mati. Justru kalau kita lakukan keinginan, kita anggaplah kita personifikasi keinginan daging sebagai orang gitu ya. Kita melakukan keinginan seorang yang bernama keinginan daging ini, maka kita akan mati. Kita sudah nggak dibayar sama dia, kita nggak akan bertanggung jawab sama dia, tapi kita lakukan keinginannya, kita jadi mati. Rugi nggak? Rugi banyak kita, saudara. Bukan menang banyak, rugi banyak gitu. Nah, saya mau kita melihat perspektif ini gitu. Kita jadi rugi banyak kalau kita lakukan kehendak dari yang kita tidak akan bertanggung jawab sama dia. Bahkan kalau kita lakukan kehendaknya, kita jadi mati. Rugi banyak kita, saudara, bukan menang banyak. Tetapi kalau dengan kuasa Roh Allah kalian terus saja mematikan perbuatan-perbuatanmu yang berdosa, maka kalian akan hidup. Kita akan live, saudara. Bahkan living in eternity gitu kan. Hidup di dalam kekekalan nantinya. Sehingga kalau kita lakukan keinginan roh, kita personifikasi lagi keinginan roh sebagai seorang manusia, kita disuruh untuk melakukan keinginannya, kita justru menang banyak jadinya. Kenapa? Karena bukan hanya kita menjadi efektif secara rohani, tapi kita juga akan memperoleh upah yang besar, karena kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan itu kepada Dia, Sang Creator yang menciptakan kehidupan kita. Itu sebabnya dalam ayat 14 dikatakan orang-orang yang dibimbing Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita mau jadi anak-anak atau menjadi orang-orang yang tidak di dalam keluarga Allah. Perspektif lain dari Galatia 5 ayat 16. Ini menarik lagi. Ini bagian ayat yang terakhir, saudara. Saya singkat saja bagi hari ini. Galatia 5 ayat 16. Saya menasihatkan supaya saudara-saudara hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Tuh. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari sekali lagi. Atau ini firman Allah yang hidup ini. Saya lupa taruh terjemahannya, saudara ya. Ini firman Allah yang hidup. Saya menasihatkan supaya saudara-saudara hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Jadi jangan ikuti petunjuk yang lain, ikuti petunjuknya Roh Kudus. Ia akan menyatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang harus saudara lakukan. Ibarat Google Map, Roh Kudus tuh kasih tahu kemana kita harus belok, kapan kita harus lurus, kapan kita harus belok lagi, dan kapan kita harus berhenti. Seperti itulah, saudara. Dengan demikian saudara tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Dalam keadaan normal misalnya, Google Map atau Waze yang kita ikutin itu dalam keadaan normal ya, dia nggak error gitu, lepas dari semua errornya, kita ikutin dia, maka kita lepas dari yang namanya tersesat. Benar nggak, saudara? Walaupun ada Waze, ada Map juga yang kadang bikin kita nyasar gitu ya. Ada kasus-kasus tertentu saja, tapi buat secara umum
kita tidak akan tersesat. Demikianlah kalau kita mengikuti Waze atau Google Map dari Roh Kudus, kita tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang membuat kita tersesat di jalan kehidupan rohani kita ini, saudara. Sehingga kita disebut tidak berbuat salah. Benar, saudara? Ayat 17. Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal yang jahat, gitu. Nah, ini template atau default dari sinful nature kita, saudara, kodrat berdosa kita. Kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal yang jahat, gitu. Makanya kita perlu terus diubahkan oleh Roh Kudus setiap hari, oleh firman-Nya, oleh pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita, saudara. Supaya kita enggak dengan sendirinya melakukan hal-hal yang jahat, yang berlawanan dengan yang dikehendaki Roh Kudus. Jadi keinginan jahat, sinful nature kita ini bertentangan, berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Perbuatan baik yang ingin kita lakukan menurut kehendak Roh berlawanan dengan keinginan tubuh kita. Kedua kekuatan di dalam diri kita ini selalu berperang untuk dapat menguasai diri kita, dan keinginan kita tidak pernah bebas dari pengaruh tekanan kedua kekuatan ini. Enggak pernah, saudara. Makanya ini yang disebut tension. Ini yang disebut ketegangan. Alkitab sendiri kasih tahu, selama kita hidup di bumi ini sampai akhir menutup mata di bumi ini, kedua kekuatan di dalam diri kita ini akan selalu berperang untuk dapat menguasai diri kita, dan keinginan kita tidak pernah bebas dari pengaruh tekanan kedua kekuatan ini. Ini Alkitab yang ngomong. Makanya saudara nggak usah heran kalau ada pendeta yang luar biasa tiba-tiba jatuh dalam dosa. Karena memang apa? Kedua kekuatan itu selalu berperang dalam dirinya. Nggak peduli dia pendeta, nggak peduli dia jemaat biasa. Selama kita hidup di bumi ini, kedua kekuatan ini berperang. Di saya juga seperti itu, di saudara seperti itu, di semua orang Kristen di seluruh dunia, mau di pemimpin agama tertinggi apapun, semuanya di dalam dirinya berperang dua kekuatan ini. Kita sering lihat gambar yang sederhana biasanya di telinga itu ya, ada gambar-gambar, ini suara malaikat, ini suara setan. Nah, saya lupa taruh gambarnya, harusnya saya taruh gambarnya di situ biar kita terbantu visualnya gitu ya. Saudara pernah lihat gambarnya kan? Ada suara setan di sini, iblisnya kecil, ada malaikat kecil di sini kan. Satunya bisikin ini, satunya bisikin itu gitu kan. Nah, itu realitanya. Alkitab memang kasih tahu, ada keinginan roh, ada keinginan daging, itu terjemahan biasanya. Dan kedua kekuatan itu selalu berperang untuk menguasai diri kita. Waktu kita belum di dalam Kristus, keinginan daging kita yang terus menguasai kita. Tapi begitu kita di dalam Kristus, ada terang yang membuat kita sadar ini salah, ini enggak benar. Dan itulah yang disebut keinginan roh. Sehingga kita bisa mulai melihat di dalam gelapnya keinginan kita, ternyata ada yang salah di situ, ada yang enggak benar. Maka saya enggak boleh lagi ke situ, saya enggak boleh lagi duduk di situ, saya enggak boleh lagi injak itu barang, karena ada terang yang sudah menerangi kita. Nah, itu saudara. Ayat 18. Apabila saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara tidak usah lagi memaksakan diri untuk menaati hukum Taurat. Nah, kan? Kalau saudara baca sekilas, berarti keinginan Roh Kudus bertentangan dengan hukum Taurat. Bukan. Artinya, kalau kita dipimpin Roh Kudus melakukan Taurat, dalam hal ini 10 hukum itu bukan sesuatu yang paksaan lagi, tapi itu menjadi sebuah selera. Nah, ini dia. Itu yang saya mau cari dari tadi. Selera, saudara. Jadi keinginan kita didorong oleh selera. Maka kalau kita mengikuti keinginan Roh Kudus, harusnya keinginan itu berangkat dari selera kita, preferensi personal, preferensi pribadi kita, yang berhubungan dengan cita rasa, karakteristik kita, berhubungan dengan gaya, dengan rasa gitu kan. Di slide yang kedua yang setelah Indomie itu, ya kan? Coba lihat, kita lihat dulu ya. Nah, jadi selera itu preferensi pilihan pribadi dalam hal rasa
gaya karakteristik. Sehingga waktu kita melakukan atau hidup dipimpin Roh Kudus, melakukan Taurat itu bukan sesuatu yang terpaksa lagi, itu maksudnya. Tentu Taurat 10 hukum yang saya maksud di sini. Ya, bukan kita ikut kayak bangsa Israel mempersembahkan korban gitu, enggak gitu saudara ya. Karena korban kita sudah Kristus. Jadi kembali ke Galatia 5 ayat 18. Saya ulang, apabila saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara tidak usah lagi memaksakan diri untuk menaati hukum Taurat. Itu maksudnya. Apakah kita jadi orang Kristen, kita jadi nggak berhukum? Oh enggak. Sebab hukum Taurat itu dibuat oleh Yahweh. Dan Yahweh itu Yesus Kristus sendiri dalam praeksistensinya di perjanjian lama. Jadi ketika Yesus datang, kita menjadi murid hamba, menjadi anak-anak Bapa di sorga melalui Kristus. Melakukan Taurat itu bukan sesuatu yang terpaksa lagi gitu. Karena apa? Karena itu sudah jadi selera yang menjadi gaya, rasa, karakteristik kita, saudara. Itulah pimpinan Roh Kudus. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lebih praktis lagi ke hukum yang berikutnya, jangan mencuri, jangan mengingini barang sesamamu. Itu bukan sesuatu yang menjadi terpaksa lagi, tapi memang udah jadi selera kita. Ngapain gua iri sama orang? Ngapain gua mencuri barang orang? Ngapain gua menyembah berhala? Ngapain gua tidak menghormati orang tua gitu ya? Kan banyak anak-anak ini seleranya tidak menghormati orang tua, maunya berontak gitu, itu jadi seleranya. Seleranya yang kemudian tercermin, terekspresi di dalam keinginannya untuk memberontak. Nah, kayak gitu saudara. Padahal Alkitab Taurat katakan hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu. Udah dikasih janji, masih banyak juga yang berontak, saudara. Jadi kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, sebenarnya apa yang Roh Kudus kerjain? Dia berusaha untuk mengubah selera kita, saudara. Supaya selera kita itu akan mengontrol keinginan kita. Itu maksudnya. Sehingga keinginan kita menjadi keinginan roh. Kita harus punya keinginan. Kalau kita nggak punya keinginan, kita mati, saudara. Makanya orang kalau yang sudah benar-benar stres, benar-benar galau, lu mau apa? Terserah lu deh. Dia udah nggak ada keinginan gitu loh, dalam tanda kutip ya. Tetap ada keinginan pasti karena dia masih hidup. Cuma dia sudah terserah. Dia udah terserah karena apa? Dia udah pasrah, udah lagi down gitu. Terserah aja. Gitu. Apa yang lu mau gue ikutin aja. Walaupun nanti ketika dia pilih itu nggak sesuai dengan keinginan sebenarnya yang dia tidak mau ungkapin gitu kan. Makanya biasanya kalau pacaran cowok sama cewek, cowoknya tanya mau makan apa yang gitu. Terserah. Nasi gorengnya, kok kamu nggak ngertiin aku sih? Maunya gue bakso. Kenapa nggak ngomong tadi? Kenapa terserah? Kayak gitu saudara ya. Biasanya kayak gitu. Ayat 19. Tetapi apabila saudara menuruti kecenderungan yang salah itu, hidup saudara akan menghasilkan kejahatan-kejahatan ini. Jadi kalau kita mengikuti keinginan yang salah, yaitu keinginan daging, hidup kita menghasilkan kejahatan-kejahatan ini. Pikiran kotor, tuh. Hawa nafsu. Itu berarti tanda bahwa kita sedang mengikuti kecenderungan yang salah. Jadi kalau kita lihat handphone, lihat gadget, tiba-tiba ada pikiran kotor, nah, hati-hati, kita langsung pasang alarm tuh, warning. Hei, hati-hati nih, bahaya nih. Karena kita cenderung mengikuti keinginan yang salah. Makanya kita harus membiarkan Roh Kudus mengambil peranan di dalam hidup kita. Amin. Kalau dulu saudara, orang mau akses gambar-gambar yang gak benar tuh sulit banget. Sekarang begitu gampangnya. Dulu orang mau akses video-video yang gak benar tuh sulit banget. Sekarang begitu gampangnya. Jadi hati-hati dengan ini saudara. Pikiran kotor itu tanda bahwa kita sedang menuruti kecenderungan yang salah. Hawa nafsu, tentu hawa nafsu dalam pengertian yang tidak benar saudara ya. Penyembahan berhala, ini idol dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi mengidolakan sesuatu lebih daripada Kristus, itu jadi penyembahan berhala ya. Karena hanya Yahweh yang boleh disembah. Makanya Kristus harus Yahweh, kalau enggak dia jadi berhala tuh.
Monoteisme, saudara, yang saya sedang bahas di hari Rabu tuh. Kalau Yesus bukan Yahweh, berhala dia. Maka segala sesuatu, kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, segala sesuatu yang kita idolakan melebihi Kristus, dia jadi berhala. Itu maksudnya. Kalau dalam zaman dulu, konteksnya penyembahan berhala itu hanya patung, gitu. Patung aja. Tapi pada konteks yang lebih luas, penyembahan berhala itu bukan hanya soal patung, tapi mengidolakan sesuatu melebihi Kristus. Misalnya ini kita nggak sadari penyembahan berhala. Mau beli tiket konser, begitu mahalnya kita beli, tapi datang ke gereja kasih persembahan begitu pelitnya. Nih saya nggak sedang mau saudara kasih persembahan banyak-banyak, nggak, bukan itu. Coba kasih contoh. Ada begitu orang mikir mau kasih persembahan ke gereja, tapi kalau mau beli tiket konser dia nggak mikir tuh. Jadi dia mengidolakan sesuatu melebihi Kristus, saudara. Itu jadi penyembahan berhala. Kemudian kepercayaan kepada roh-roh jahat itu sebuah tanda bahwa kita sedang mengikuti keinginan yang salah. Nah, kita bersyukur kita sudah mengenal Tuhan Yesus sehingga kita tidak terjebak di dalam hal-hal ini, saudara ya. Ini bukan berarti nggak percaya ada roh-roh jahat, bukan. Kita percaya ada roh-roh jahat, tapi kita nggak menaruh percaya kita kepada roh-roh jahat itu maksudnya. Nah, ini lagi dalam praktisnya. Kalau kita masih takut ke sebuah tempat gelap, itu sesuatu yang salah. Ya, sesuatu yang salah itu. Memang ada yang psikologis, ada. Tapi kalau kita pikirannya adalah takut hantu, berarti kita sedang mempercayai hantu lebih besar daripada roh yang ada dalam diri kita. Ya, jadi kita mesti bertobat dari hal-hal sederhana. Memang ada hal yang psikologis, trauma ya, dari kecil ditakutin gitu ya. Nah, kayak misalnya beberapa di antara kita waktu lihat hijau-hijau dari jauh kita udah mulai deg-deg gitu. Kita pikir ada razia di depan. Padahal lengkap ini semua surat-surat. Totonya sampai di sana tukang parkir. Bukan polisi, saudara. Karena apa? Waktu kecil ditakutin. Ya, ada polisi gitu. Ini ketakutan psikologis karena trauma, saudara. Perlu di inner healing juga ini. Tapi begitu memang, saudara. Kalau kita lihat jauh-jauh, kayak langsung waspada. Lampu motor yang tadinya dimatiin langsung dinyalain gitu. Langsung lihat semua, cek semua, saudara. Padahal sampai di sana lihat baik-baik, tukang parkir ternyata, bukan polisi. Kenapa? Waktu kecil sering ditakutin. Kalau ada apa-apa ya nanti lapor polisi, nanti bawa kantor polisi. Atau kalau kita lagi main-main, ada polisi. Padahal kita nggak salah. Cuma polisi itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Itu anak-anak Indonesia banyak trauma dengan polisi, saudara. Nah itu maksud saya, saudara. Jadi ada kepercayaan kepada roh-roh jahat dan seringkali ekspresinya kita nggak sadari adalah waktu kita lebih takut kepada setan daripada takut kepada Tuhan. Kita tahu di dalam pikiran dan hati kita Allah menyertai kita, tapi pada prakteknya seringkali kita lebih takut dengan roh-roh jahat. Gitu. Nah kita harus berlatih, saudara ya, berlatih karena iblis mengintimidasi kita untuk takut kepada dia, padahal kita harus lebih takut kepada Tuhan yang berkuasa membunuh jiwa maupun roh dan membinasakannya di dalam neraka. Itu yang kita harus pahami. Kemudian keinginan daging atau keinginan yang salah itu juga adalah kebencian dan perkelahian, iri hati dan amarah, usaha untuk memperoleh apa yang paling baik untuk diri sendiri. Nah ini tentu ini dalam pengertian yang akhirnya mengesampingkan orang lain, saudara ya. Kita harus menempuh yang baik untuk diri kita sendiri, amin, itu pasti. Tapi kalau kita mau maju dengan mengorbankan orang lain, itu yang nggak boleh. Ini maksudnya Alkitab. Kita mau maju dengan menjelekan lawan kita, itu nggak boleh. Ya, apalagi kayak kampanye politik ini. Makanya semua yang nggak bagus-bagus itu disebut kampanye hitam, gitu ya, kampanye gelap. Gitu. Jadi kita harus peroleh yang terbaik untuk diri kita sendiri karena kita adalah umat Tuhan, kita harus berikan yang terbaik. Tapi maksudnya jangan kita mau maju dengan membuat orang lain jatuh. Jangan kita mau naik dengan membuat orang lain jatuh. Bersainglah secara sehat, itu maksudnya. Kemudian keluhan dan celaan, perasaan bahwa
Semua orang bersalah kecuali kelompoknya sendiri. Nah, ini fanatisme berlebihan. Dalam pengertian yang lain kita harus fanatik buat Tuhan, benar. Dalam pengertian kita harus sungguh-sungguh, itu maksudnya. Tapi ketika kita mengatakan kelompok saya paling benar, semua orang bersalah kecuali kelompoknya sendiri. Nah, itu tanda-tanda kita sudah mulai mengikuti kecenderungan yang salah. Ayat 19 tadi, coba naik lagi biar kita nggak lepas dari ayat atasnya. Nah, itu. Apabila saudara menuruti kecenderungan yang salah, saudara akan menghasilkan kejahatan-kejahatan. Jadi semua yang saya ngomong tadi itu kejahatan tuh, yang di penjelasan setelah ini tadi, gitu. Jadi itu kejahatan yang sebenarnya mungkin kita sadari atau nggak sadari, kita sudah sedang menuruti kecenderungan keinginan yang salah. Nah, apa contoh kejahatan tadi? Yaitu kita menganggap semua orang bersalah kecuali kelompok kita. Ini yang disebut fanatisme berlebihan itu, saudara ya. Dan akan timbul ajaran yang salah, apalagi kalau dalam pengajaran. Makanya kalau ada yang ngajarin monoteisme yang bukan trinitas itu, kemudian dia mengatakan trinitas itu salah. Itu hati-hati, sudah mulai mengikuti kecenderungan yang salah, entah sadar atau tidak. Maka nanti Alkitab bilang akan timbul ajaran yang salah. Maka semua harus diuji di depan publik dan siap menerima konsekuensinya. Ayat 21. Kedengkian, pembunuhan, pemabukan, pesta liar dan sebagainya, itu semua kejahatan, saudara, yang merupakan tanda kita sedang mengikuti keinginan yang salah. Oke. Sekali lagi saya katakan bahwa siapa juga yang hidup seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Nah, ayat 22, kita cepat aja. Tadi saya mau bilang sebentar jadi lama nih. Ayat 22. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi apabila Roh Kudus menguasai hidup kita, Ia akan menghasilkan buah-buah ini di dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dan semua itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Yahudi. Dalam terjemah lain tidak bertentangan dengan hukum agama, karena konteksnya saat itu untuk jemaat Yahudi, maka tidak bertentangan dengan hukum Yahudi. Di agama manapun saudara cek, adakah yang melarang orang bersukacita? Adakah orang yang melarang damai sejahtera? Adakah orang yang melarang kesabaran, keramahan, kebaikan? Nggak ada. Di agama manapun di dunia ini yang agamanya itu benar-benar normal agama, saudara ya, nggak ada. Semua agama secara umum mengajarkan kebaikan. Dan kalau yang secara umum saja kita tidak bisa lakukan, maka tidak mungkin kita sebut diri kita dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus menguasai kehidupan kita, maka ekspresinya kasih, sukacita, bahkan kasih yang luar biasa, yaitu bisa sampai mengasihi musuh. Nah, itu menjadi ciri khas yang membedakan kekristenan dengan yang lain, saudara. Kasih itu. Makanya inti kekristenan itu pengajarannya sebenarnya adalah kasih. Karena itu yang membedakan. Kekristenan mengajarkan bisa mengasihi musuh, ya, bahkan rela menderita demi keselamatan dari sang musuh itu. Itu luar biasa, ya. Poin saya adalah tidak ada yang bertentangan dengan semua hukum agama. Itu kalau kita lakukan aja standar, itu sebuah tanda kita sudah mengikuti keinginan Roh Kudus. Ayat 24. Mereka yang telah menjadi milik Kristus telah menyalibkan keinginan mereka yang jahat pada salibnya. Gitu. Jadi ini sebuah deklarasi sebenarnya. Kalau kita hidup di dalam Kristus, menjadi milik Kristus, maka tandanya apa? Keinginan kita yang jahat itu kita sudah pakukan di dalam salib Kristus. Gitu. Ini sebuah deklarasi. Kalau sekarang kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Semua segi kehidupan kita, dari yang sepele, yang kita anggap sepele, sampai yang kita anggap serius. Kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Semua segi kehidupan kita. Ayat 26. Dengan demikian kita tidak perlu mencari pujian, kemasyuran yang hanya menimbulkan perasaan iri dan dengki. Oke, saya mau akhiri dengan kalimat-kalimat ini.
Perhatikan ini saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua, saya dan saudara, firman Tuhan ini bicara kepada kita semua. Meskipun sulit, selera bisa kita ubah, amin. Sulit, selera bisa kita ubah. Karena selera akan menentukan keinginan kita. Jadi meskipun sulit, selera ini bisa kita ubah. Supaya keinginan kita tidak terus cenderung pada yang jahat. Yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Selera itu harus diubah supaya keinginan tidak terus cenderung pada yang jahat, yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Saya kasih contoh kesaksian. Kenapa saya sampai saat ini bisa makan daun pepaya? Dan bagi saya enak. Saya tahu di pikiran saya itu pahit, tapi bagi saya itu enak. Kenapa? Karena saya lihat mama saya makan daun pepaya. Jadi waktu saya SMP tinggal dengan kakak saya, mama saya datang mengunjungi saya. Saya lihat dia makan daun pepaya begitu nikmatnya. Kok bisa ya? Akhirnya selera saya yang gak suka pahit, karena lihat mama saya makan pahit, akhirnya saya coba ubah. Saya tes makan. Gak enak saudara. Tapi begitu dikasih tahu manfaatnya, ini bagus untuk kesehatan gini, saya paksain terus sampai selera saya berubah. Dan hari ini kalau ada daun pepaya pasti saya makan. Itu menjadi prioritas gitu. Kenapa? Seleranya udah berubah. Satu sisi yang lain, saya pernah saksikan kepada saudara, beberapa waktu yang lalu kan, saya mulai tidak makan nasi. Nah kalau sekarang udah mulai makan lagi nih, udah mulai rutin lagi gitu. Tapi nanti saya mau tidak makan lagi gitu. Saya mulai tidak makan nasi. Itu susah banget saudara. Rasa nggak kenyang. Tapi saya bisa buktikan selama beberapa bulan itu nggak makan nasi, ya walaupun ada makan 1-2 kali, nggak total nggak makan, bukan total nggak makan sama sekali. Bisa saudara. Saya bisa ubah rasa kenyang saya yang harus dikenyangkan dengan nasi dengan lauk, dikenyangkan dengan lauk, ternyata bisa. Jadi kesimpulan saya apa saudara? Saya sudah membuktikan sendiri, meskipun sulit, selera bisa kita ubah. Jadi keinginan kita melakukan dosa itu rasanya enak. Sampai kita harus mengubah selera. Kalau saya melakukan dosa, enggak enak banget. Tapi begitu enak dan damai sejahtera ketika saya melakukan keinginan Roh Kudus. Nah itu selera harus kita ubah saudara. Nah ini lagi. Cara untuk mengikuti keinginan Roh Allah, dalam hal ini Roh Kudus, adalah mengubah selera kita sesuai dengan seleranya Roh Kudus. Nggak ada jalan lain saudara. Makanya Roh Kudus harus mengambil peran di dalam setiap segi kehidupan kita, supaya selera kita sesuai dengan seleranya Roh Kudus. Dan ini kalimat terakhir. Seperti Indomie. Sekali lagi, seperti Indomie, mari kita nyanyikan, melakukan kehendak Roh Kudus, seleraku. Saudara diberkati, amin. Mari kita berdoa.